Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Saputra dari kelas D4PM3B dengan NIM 2204043. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu mengenai analisis transient dan statik struktural pada gantungan baju atau hanger. Yang pertama adalah penjelasan tentang mengenai geometri, yaitu di mana kita bisa lihat pada gambar di sini mengenai geometri atau bentuk dari benda yang ingin kita simulasi. Bisa dilihat sendiri dari gambar tersebut ada hanger yang berbentuk seperti ini. Selanjutnya ada material. Di sini kita menggunakan material stainless steel dengan struktural diaphragm yang modulus Poisson ratio, yang modulus 1,93 E tambah 0,54 E, terus dengan Poisson ratio 0,31000, bulk modulus 1,693 E tambah 0,5 megapascal, lalu Shaker modulus 73.664 megapascal, isotropic second coefficient of thermal expansion dengan 1,7 0,51,1 derajat Celcius dan compressive outer strength 0 megapascal dan compressive field strength 207,00 megapascal, tensile ultimate strength 586,00 megapascal dan tensile yield strength 207,00 megapascal. Thermal isotropic thermal conduction 0,015 lalu ada spec heat concentration pressure 4,8 E tambah 0,5, lalu electric isotropic resistivity 0,00007700 ohm. Selanjutnya ada mesh, yaitu pembentukan setelah geometri lalu ke pemasukan material. Ada tahap mesh itu di mana? Ini tahap mesh, ada elemen sizingnya. Selanjutnya fixed support, yaitu fixed support itu di mana beban tekanan, bukan beban tekanan, di mana si beban tumpuan itu berada. Jadi hanger itu tumpuannya ada di atas, jadi di bagian ujung tengah. Jadi di bagian yang buat nyangkolin, buat sinahan bebannya itu ada di bagian ini biru. Bisa dilihat dari gambar tersebut ya. Nah, selanjutnya ada force. Force ini adalah pemberian beban terhadap hanger rata-rata, di mana pembebanan hanger ada pada bagian atas yang serong. Bagian atas ya, ini bagian yang merah ini sudah terlihat sangat jelas karena pada dasarnya beban diberikan pada di sini. Eh, Bisa dilihat dari contohnya kayak kalian menjemur baju, beban tumpuannya di sini, tidak di bagian bulat sini. Jadi di bagian sini. Dari geometrinya dua face, bagian kanan sama kiri. Terus buat ya komponennya atau beban yang diberikan, itu beban besar, beban yang paling besar atau benda sampai rusaknya itu sampai hmm, minus 443 Newton. Deformation yaitu di mana hasil dari deformasi tersebut yang maksimal dengan 0,4117. Itu yang berwarna merah. Berarti bisa dilihat sangat jelas bahwa
tegangan maksimal itu berada di sebelah kiri dari hanger tersebut. Bisa dilihat warnanya merah. Ekuivalen elastis ini di mana keelastisan dari hanger tersebut atau ketegangan itu dengan nilai maksimal 0,00166666. Bisa dilihat dari gambar maksimalnya empat tujuh. Ya, ada user defined result. Di user defined result itu regangan di tiap elemen. Nah, jadi regangannya itu berada di bawah ya. Jadi si regangan ini dengan memiliki nilai maksimal 3,2743 atau dengan expression ya 207,000,000,000 dibagi rumus yaitu SEQ. Pada bagian ujung. Ya, ada analis setting. Di mana analis setting ini kita mengatur berapa waktu simulasi yang kita inginkan. Bisa dilihat dari gambar di sini bahwa eh, waktu simulasi yang saya berikan adalah 15 detik atau di sininya tuh satu. Jadi 1/1 detik ya. Bisa dilihat dari tabel tersebut dan stepnya ada step end time-nya cuma 15 detik. Kan dan kita memilih bagian kanan dan kiri. Start support bagian dari total deformation yang memiliki nilai maksimal 0,40779. Selanjutnya, ini adalah hasil dari simulasi total deformation-nya dengan hasil yang tadi saya sudah sebutkan. Ada pada sebelah kiri ya, beban yang warna merah itu ketika di-apply bisa terlihat. Covalent strength ini adalah elastis. Nah, jadi total regangan elastis bisa dilihat nilai maksimalnya dengan 0,0161622. Terus hasilnya bisa dilihat. Video tersebut agar nampak lebih jelas.
Pertama, kita setelah geometri bisa dilihat untuk pemilihan material. Di situ saya menggunakan material yaitu structural steel yang dimana bahwa sudah ada tampilan-tampilan yang sudah saya bacakan pada PPT sebelumnya. Setting bisa dilihat seperti tadi saya bilang yang menggunakan per 1 detik ya. Dan saya menggunakan waktu selama 15 detik dengan start and time 1 detik. Nah, bagian dari force, total deformation, yang paling maksimal itu baru di sebelah kiri. Ini bagian equivalent elastic strain-nya ya. Selanjutnya kita cari bagian di equation trends. Jadi ini sudah lanjut kita akan mensimulasikan di bagian ini settingnya tadi sudah dijelaskan force-nya kita akan coba kita bagian force-nya ini bagian waktu untuk blur datanya sini kita 15 detik ya. Jadi tiap detiknya itu force-nya akan ada naik turun. Bila dilihat dari tabelnya beda-beda. Hasil dari informasinya kita coba play lagi. Itu ada di sebelah kiri ya. Mulai sini ada bagian waktunya di sebelah kiri. Nah, ini dari equivalennya coba kita play juga. Ya, terlihat sangat jelas bedanya. Ya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.